Iya, iya. Saya nyaman. Iya, iya, Dan iya, untuk iya. kita jual ganti lagi Iya. itu aja. Iya, 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 iya. 2,5 juta guys, setangnya aja guys. Apa itu barangnya itu enggak antik dan unik ya. Tadi udah dicoba sama Pak Toro, udah berjalan dengan lancar. Harga 15 juta tidak dikasih nih guys, ini sepedanya ini. Iya. Tadinya dijual aja, jenengan beli yang sepeda listrik, Mbak. Alah ya saya seperti monyet naik pit-pitan dah. Oh, monyet naik Orangnya pit-pitan. tapi metunggu kecil, sepedanya kecil. Lalu kan digoes juga wagu. Oh, wagu ya. Lalu ini kan digoes. Oh, iya, iya, iya. Saya berusaha untuk menggunakan sepeda goes ini untuk sarana saya berolahraga, menjaga kebugaran. Oh, iya, iya. Jadi tujuannya itu kalau soal beli membeli. Kalau itu 5 juta saja ada ya Mbak ya. Tadinya pikiran saya kenapa nggak dijual aja 15 juta, jenengan beli yang 5 juta kan masih begitu kan wagu seperti wagu monyet naik sepedaan. Oh Uang saya ditetapain orang. Lalu wong tua kok kurang gawean dolanan. Loh, coba. Tapi kalau ini saya tetap seperti menggunakan sepeda goes, memang ini sepeda goes. Dan saya menggunakan tenaga baterainya tidak sepenuhnya. Jadi saya membutuhkan tenaga misalnya 40%, 30%, 50% bisa diatur melalui kecepatan tambahan dari motor listriknya. Nah itu lagi diuji coba itu ya guys ya. Itu putarannya kalau di depan. Itu secara otomatis. Udah diuji coba itu sama teman-teman kita yang ada di sini dan itu berputar. Saya naik ke sana itu tidak bisa. Langsung Mbak. Karena sudah lincah. Udah tahu pengaturannya ya. Pengatur jadi itu sudah otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada. Ini kita lagi kerja di Desa Muncang, Kecamatan Bodai, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah ya. Dan ini kita menemukan ada sebuah pit onta yang begitu sangat antik dan unik ya. Dikarenakan onta tersebut itu dikasih aki buat memutar rodanya biar yang menggenjot atau mengontel itu tidak capek. Nanti kita lihat videonya selanjutnya. Tapi dibalik itu nggak bisa mendekat balik, orang bisa bukan pelan orang bisa. Aku ku sinau BBM ku ada sekolah ngendi bae sing ono mesti sinau BBM ku maksudnya apa? Boleh pemancar AF. Iya sing dipakai gue gawe transmitter AM, mulanya saya kan nenggone AM BBM. Lah pertama kali aku itu kan tak wene aki ora utuh, tak greg. Tak balik mana greg. Pusar piye. Lah aku kan tak kok mari kon tok. Lah kita wene anu kok greg ora mubang. Wong sampean ki BBM kok wene DC murni nggak bisa. Ya inilah bincang-bincang antara teknisi dengan teknisi. Iya. Nah, nanti kita bincang-bincang pribadi dengan beliau gimana caranya bikin dari awal itu ada kesulitan atau ada kegagalan atau gimana ya. Nanti kita lanjut lagi. Mbah Bonar, asli mana Mbah Bonar? Dari Desa Purwosari. Purwosari. Comal. Kidul Stasiun Sepur Comal. Oh, di Kidul Stasiun Comal itu ya. Nah, ini rencana mau kemana lagi nih habis ini? Saya mau ke Muncang. Bengkel las sikis yang biasa membantu mengotak-atik dalam saya membuat kerangka las-lasan yang saya perlukan itu ke tempat bengkel las sikis Muncang. Oh, Muncang ya. Iya. Nah, ini pertama kali Anda bikin kayak gini itu gimana? Ada kegagalan kah? Ada kesusahan gitu Mbak? Saya pertama kali minat membuat itu karena saya pernah berkelana di
YouTube. Oh. Ada petasan yang merupakan sepeda dengan dimodifikasi menggunakan motor listrik 12 volt yang RPM-nya itu di atas 15.000. Jadi RPM-nya dulu diturunkan. Nah ini jenengan pakai yang berapa ini? Yang ini saya menggunakan BLDC bukan motor listrik. Iya, iya, iya. Jadi motor listrik tapi sistemnya itu denyut. Oh pakai denyut ya? Iya, kalau dulu kontak langsung diberi tegangan plus speed itu dia mutar. Tapi kalau ini pakainya denyut jenengan? Iya, pakai PWR. Iya. Jadi saya yang pertama kali itu membuat karena saya belajar dari YouTube di sana memberikan gambar bahwa dengan motor kecil 12 volt RPM tinggi bisa berjalan dan bisa mengetopakin. Tapi nyatanya setelah saya praktekkan itu saya tertipu. Oh begitulah kadang Mbah, dia adanya di YouTube itu kadang ada yang benar ada yang tidak Mbah. Tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya Mbah ya. Jadi memang mutar tapi begitu di beban penuh dia melambat lalu tidak bisa menarik. Oh iya iya iya. Akhirnya saya otak-atik lagi. Bukan otak-atik, membuka YouTube lagi. Oh buka YouTube lagi dengan membanding-bandingkan dari tampilan yang ada pada YouTube. Dari yang lain-lain gitu ya Mbak ya. Itu menggunakan bantuan gearbox. Dari putaran tinggi yang 15.000 ke atas itu diturunkan menggunakan operasi gear. Gearnya itu diturunkan dari putaran tinggi menjadi putaran rendah, tapi kekuatannya lipat. Berlipat ya. Ya itu kok saya tadi melihat Anda kok. Nah di sana kan itu ada apa? Nah itu mau dicoba sama Bapak Toro. Naik ke atas. Ya itu sepedanya lagi mau diuji coba sama Bapak Toro tuan rumah yang gimana itu ya udah jalan ya. Tapi beliau untuk kecepatannya belum begitu sangat mihe. Nah coba arah ke sini Pak Toro ya ini biar dilihat. Nah, itu ya pemirsa tanpa digoes ya itu bisa berjalan. Waduh, awas, tabrak. Ya itu ya udah diuji coba umum Pak Toro. Dikarenakan beliau ini belum begitu sangat lihat jadinya ditakutkan nabrak. Akhirnya dituntun aja. Dan ini kita bincang-bincang dengan bapaknya lagi. Ini udah berapa tahun Mbah sampean Mbah? Ya ini sudah setengah tahun. Ya. Nah ini memakai sepeda yang jenis apa ini Mbah? Ini saya menggunakan jenis sepeda ontel yang ontel atau sepeda ontel mereknya Gazilla seri 11. Wah itu barang antik dan dicari Pak. Ya, orang harus yang paham yang baru bisa mengetahui bahwa ini seri 11 atau berapa. Karena seri 11 itu barang yang antik dan memang jarang-jarang. Nah ini udah pernah ditawar apa udah pernah Wah sudah pernah mau digotong ke Jakarta. Iya. Langsung saya ditinggal itu dan mau hari raya coba. Mau lebaran itu. Mau lebaran, kan saya masih butuh-butuhnya duit, diminta duit 15 juta. Saya bilang, oke saya kalau 15 juta, nah saya lari ke BRI bisa bon. Ya utangan 15 juta, spontan bisa. Tapi kalau ini, meter duitnya diputar-putar enggak bakal dapat. Oh, susah ya ini. Wah, susah. Sepeda antik dan sepeda unik dan sepeda ya pokoknya ini barang antik ini ikutnya. Kalau kolektor yang bisa unik bagaimana? Saya sepeda ini kan tadinya kan banyak yang masih orisinil. Tapi karena yang orisinil itu kadang-kadang ke saya enggak nyaman. Seperti stangnya itu kan hidup kecil. Iya. Saya naik tidak nyaman. Akhirnya ada yang membutuhkan. Saya mendapatkan stang Cina yang pasang sana. Punya saya di bawah sana. Itu saya mendapatkan duit 2.500.000. 2.500.000. Stangnya tok iku, Mbak.
Oh alah. Tapi stangnya sudah palsu. Oh stangnya itu udah palsu ya. Tapi nggak Iya kalau iya iya. kita jual ganti lagi di Iya. toko ada. Iya 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 iya. 2,5 juta guys. Stangnya aja guys. Apa itu barangnya itu enggak antik dan unik ya. Tadi udah dicoba sama Pak Toro, udah berjalan dengan lancar. Harga 15 juta tidak dikasih nih guys, ini sepedanya ini. Iya. Tadinya dijual aja, jenengan beli yang sepeda listrik mbak. Alah ya saya seperti monyet naik pit-pitan dah. Oh monyet naik Orangnya pit-pitan. gede tua, tapi metu kulo kecil, sepedanya Oh. kecil. Lalu kan digoes juga bagus. Oh bagus ya. Kalau ini kan digoes. Oh, iya, iya. Saya berusaha untuk menggunakan sepeda goes ini untuk sarana saya berolahraga, menjaga kebugaran. Oh iya iya. Jadi tujuannya itu kalau Oh. soal beli membeli. Kalau itu 5 juta saja ada. Ada ya mbak. Ya. Tadinya pikiran Yang saya bagus 7 juta kenapa ada. nggak dijual aja 15 juta, jenengan beli yang 5 juta kan Lah, masih. kalau begitu kan bagus Oh, seperti bagus. monyet naik sepedaan. Oh, Guyuan. Saya ditetapain orang. iya. Lalu wong tua kok kurang gawean dolanan. Loh, coba. Tapi kalau ini saya tetap seperti menggunakan sepeda goes, memang ini sepeda goes. Dan saya menggunakan tenaga baterainya tidak sepenuhnya. Jadi saya membutuhkan tenaga misalnya 40%, 30%, 50% bisa diatur melalui kecepatan tambahan dari Oh. motor listriknya. Nah itu lagi diuji coba itu ya guys ya. Putarannya itu. Itu putarannya. Kalau di Depan. off itu secara otomatis Udah diuji coba itu sama teman-teman kita yang ada di sini dan itu tenaganya berputar. kalau saya naik ke sana itu Hah? tidak bisa. Langsung mbak. Karena sudah lincah. Udah tahu pengaturannya ya. Karena terjadi itu sudah otomatis. Ini sepeda goes atau sepeda onta dimodifikasi, dipakein listrik aki itu ya. Itu dulu percobaan yang pertama itu sudah ada kriwilnya itu sebelah sini, sebelah sana itu. Ya ini di sini. Bawah. Oh di sini ada kriwilnya tadinya. Artinya pakai kriwil. Oh, Bukan motor 12 volt. Tapi nyatanya tidak bisa. tidak bisa. Oh. Uang 4 juta itu cuma saya brol. Berapa Karena- juta itu mbak? 4 juta. 4 juta modal pertama itu. Habis dan bengkel lasnya itu lo kok dibongkar mbah, kan sudah bisa lari tetapi sewaktu karena itu di dalam pengoperasian menggunakan rantai dari putaran tinggi ke putaran rendah, kecepatannya itu kan tinggi sekali. Itu bunyi ewek seperti anak kecil dolanan sepeda diberi somprit. Iya. Jadi setiap kali saya nggalake sepeda, orang tidak mandang kemana-mana, tapi perasaan saya Nggak enak ya. nggak nyaman. Nggak nyaman. Orang seperti nyaman kayak wong tua kok kurang gawean dolanan sepeda sumpring kayak gitu. Akhirnya saya apa? Bengkel lagi, bongkar. Kok bongkar, Mbah? Lah bongkar. Saya itu malu setiap kali naik delok wong-wong. Karena perputaran rantai itu bunyi ewek. Wah, tinggi sekali. Kuping saya sampai budek ini gara-gara sepeda itu. Saya bongkar 40 juta itu metungku sampai sekarang. Dijual aja mbak di foto. Saya jual walaupun itu tenaganya penuh. Bisa untuk gaji itu loh, gaji kayu. Ya. Saya penuh itu untuk kenang-kenangan. Untuk 4 juta yang pertama kali. Lalu saya membuka lagi YouTube. Lah solusinya itu tidak ada lain menggunakan dinamo listrik yang sistemnya itu PWM BLDC namanya. Saya cari-cari harga yang serendah-rendahnya di dalam Tokopedia itu harganya 1.700.000. Itu motorannya tok. Nah, di sebelahnya itu ada titik-titik itu tahunya saya ini tempat kriwil. Setelah saya terima, loh jebule ini bukan untuk tempat kriwil tapi untuk tempat rem cakram. Ya. Tapi karena sudah saya beli apa saya terus ya dipasang saja di bos depan. Akhirnya saya pasang di bos depan. Sampai sekarang udah tidak neko-neko lagi. Ya ini Nah, jadi dari awal beliau bikin itu enggak
langsung jadi ya Mbak ya, harus Tidak. proses Mbak ya. Proses. Oh, semua itu butuh proses Mbak ya. Iya. Pasti ada kegagalan Mbak ya, nggak langsung bisa langsung Mbak ya. Bukan gagal, Tapi tidak memenuhi kesesuaian. oh tidak menurut sesuaiannya. Jadi yang dibutuhkan itu untuk membantu goes, tapi nyatanya malah tetap mengganduli orang goes. Ya karena di rantai sih Mbak ya. Kalau ini sekarang Nah, itu tidak kan dirantai di depan itu ya. Kalau dulu itu katanya pertama kali bikin di belakang di rantai sana, dan bunyinya kayak apa Mbak? Bunyinya Mbak? anak kecil dolan sepeda dibeli solopring. Oh, apa Iya, kayak gitu lah. Saya setiap kali saya jalannya itu beraninya di sawah. Iya, akhirnya simbahnya atau bapaknya itu menginisiatif, akhirnya ditaruh di depan dan sekarang udah punya ewek-ewek lagi. 4 juta guys untuk pertama uji coba, ternyata barangnya masih ada di rumah nggak Kalau dijual sekarang uang ya. 4 juta itu sudah jadi kayak gini. Sudah bisa jadi kayak gini. Soalnya udah tahu tekniknya ya. Sudah tahu dan ngerti kayak gitu loh. Baterainya 270 kali 4. Itu 1.160 kan. Satunya berapa? 270. Oh iya. Kali 4 berarti Kalau 1.80. iya 2 kali 4 80, berarti 1.080. 700 kali 4. 2 kali berapa taro? 70 kali 4. 280 sama 800 kan sudah 80. Betul saya kan. Iya. Oh, saya botak itu bukan botak pengangguran, tapi ini botak kecerdasan. Iya, berarti Ya. barangkali nanti mau ada yang mau bikin bisa menghubungi jenengan aja ya nanti ya. Bisa. Barangkali kan nanti ini ada penonton apa pemirsa atau Tertarik. tertarik. Dan kalau jangan menggunakan baterai ini, pakainya baterai kering saja. Oh, baterai kering aja. Baterai kering itu dulu saya punya itu punya semprotan listrik itu 7 ampere, lebih kecil dari ini. Kalau ini kan 10 ampere. Iya. Itu 7 ampere harganya 185 kalau enggak salah, punya semprotan. Itu lebih kecil dan lebih ringan. Satu. Yang kedua, jenisnya baterai kering, bukan seperti ini baterai basah. Nah, kalau maaf Mbak, kalau baterai basah sama kering bedanya apa Mbak? Bedanya kalau basah kan menggunakan akisir. Kalau yang kering itu gimana Kering Mbak? menggunakan akisir tapi dalam batas limit. Hanya membutuhkan untuk pembasahan saja. Kalau ini kan memang harus untuk merendam. Tapi kalau yang kering itu bisa dicas nggak Mbak misalkan? Alah ya bisa Bisa. bisa kok. Itu tuh baterai itu manut-manut saja. Kemarin kita punya motor, baterainya baterai kering, katanya nggak bisa dicas Mbak. Sama tempat saya. Oh. Saya tes kan bisa. Dia Iya. manut-manut saja. Ya manut-manut saja ya. Ya barangkali. Orangnya yang tidak bisa ngecas. Kalau yang Oh. bisa ngecas itu kan maksudnya memasukkan setrum ke dalam baterai. Oh iya. Lah baterai yang dicas itu suak apa enggak? Lah kalau suak kok dicas itu lucu. Oh, berarti harus jangan soak ya baterainya. Jangan suak karena Oh. baterai suak kok dicas. Sama saya jangan dicas dulu. Ya nanti barangkali ada pemirsa yang mau ngecas baterai Ke tempat saya. kering bisa Saya ke tukang tempat Bapak Dan- siapa namanya tadi, lupa saya. Mbah Bonar, Mbah Bonar. botak benar. Oh, botak benar. Ini botak bersinar. Oh, Mbah Bonar alias botak benar, botak bersinar. Enggak dengar karena sudah tua, bolot benar. Oh, Komplit. iya. Iya. Di sebelah kidulnya stasiun Comal ya Mbah Bonar Iya, ya. yang ada antena pada Sagrang itu HF. Berarti 80 meter, 40 meter, dan si satunya itu yang 11 meter apa ya, Roh? Sebelah mananya bengkel mobil-mobil itu? Lah itu gandengan. Belakang Oh. rumah itu kan sungai. Ya. Nah itu kan ada rumah kontrakan. Itu rumah kontrakan punya istri saya. Oh, punya istri sampean moga nih nyantai-nyantai. Dikarenakan punya kontrakan kayak gini berapa pintu? 5 pintu. 5 pintu. Pensiunan itu samanya? Bukan pensiunan.
Jenengan kerjanya apa sebenarnya? Kok punya kontrakan itu? Saya pekerjaannya serabutan. Serabutan. Ya, menggunakan otak saya. Ya. Saya dulu nggarap perumahannya yang sebelah sana itu kan ada perumahan, kaplingan. Nah, itu satu rumah. Sama Aban ya? Iya, benar. Sama Aban banyak sering mari goku langsung pasang itu Plafon. plafon juga ban aja kok. Kan Iya. saya pasang plafon, itu ya pasang ban. Iya, Lalu saya pasang itu yang dinding, dinding yang partisi. pakai kertas itu namanya apa? Oh, wallpaper. Ya, Saya gambar-gambar kembang. Itu calonnya juga ban. Oh, calonnya Wan. Wah. Padahal ya cuma mengantarkan katakan sudah. Iya. Tapi karena saya ngomongnya sering guyonan Iya. ya dicalo ya karep sebegitu ban. Iya. Tapi dia enggak mau karena sudah sebagai saudara. Oh iya, berarti saudaranya Wan sama. Oh, saudaranya Sapan ada apa? Cuman Sapan kan enggak ngaku. Oh Karena iya. sombong. Oh apa ya? Coba kalau sampean tidak sombong mesti mengaku bahwa saya saudara saya. Iya, saudara cucu Nabi Adam. Lah kan anak putu Nabi Adam. Oh iya. Kadang-kadang orang kan tidak ngerti. Malah saudara sama saudara jotos-jotosan. Itu karena dia tidak ngerti bahwa hidup itu bukan untuk jotos-jotosan. Hidup itu tuh apa, Mbah? Hidup Pesan, untuk Mbah. melaksanakan dharma hidup. Oh, dharma hidup. Dharma hidup ada tuntunannya. Ilmu karo Waduh, ternyata ini Dharma hidup ada tuntunannya. Bahwa sekarang kebanyakan tuntunan-tuntunan itu karena dia tidak ngerti, tapi biar jangan dianggap bodoh, dia mengatakan seperti mengerti. Contohnya, ya, Pak. surga dan neraka. Iya. Surga dan neraka setiap kali mengatakan besok. Besok itu tidak pernah menunjukkan surga itu seperti apa, tempatnya di mana, lalu cara meraihnya bagaimana. Cuman besok kalau orang yang sholatnya sergap masuk surga, tapi dia pintu surga saja tidak ngerti bagaimana bisa masuk. Iya. Pintunya saja tidak ngerti. Itu baru pintunya. Masuk Pak Eko. Belum ke dalam-dalamnya ya. Lah iya, Kanjeng Nabi mengatakan di dalam hadisnya. Hadis ini sahih. Setiap masuk bulan Ramadan, semua pintu surga dibuka. Buka lebar-lebarnya. Semua pintu neraka ditutup. Tutup. Pernah ada penjelasan, lu pintunya itu tempatnya di mana? Kok enggak pernah ada yang menunjukkan tapi ngomong masuk surga. Satu. Yang kedua, kalau dinyatakan bahwa setiap bulan Ramadan saja sudah ada pintu surga di dunia ini, kok dinyatakan besok-besok itu logikanya bagaimana? Itu tidak masuk logika. Jelas surga dan neraka itu ya dari dunia. Kalau di dunia itu hidupnya itu sesuai dengan tuntunan Gusti Allah, tidak menyimpang, tidak melanggar pantangannya, dan dilakukan dengan ikhlas. Nah, tawakal sama Gusti Allah. Tapi kalau tidak ada keyakinan, tidak ada kepercayaan, selamanya neraka. Oh. Bagaimana? Di dunia aja udah tahu ya, Mbak ya. Lo tidak percaya sama Gusti Allah kok. Iya. Loh. Enggak usah ke sana-sana ya, Mbak ya. Nggak usah ke sana. Di sini Jadi aja mau dulu ya. Sampai hidup di sini, ya semuanya saja kalau hidup di dunia itu tidak menerima apa yang sudah ditulis oleh Gusti Allah. Loh, orang itu termasuk golongan orang sombong. Iya. Mimik dulu. Manusia itu kuasanya apa? Semuanya itu Gusti Allah. Lah kok sombong? Iya. Lalu seenaknya sendiri, semuanya harus menerima apa yang telah dikodratkan oleh Allah, apa yang telah ditulis. Jangan aeng-aeng. Orang anak kecil lahir jebrol karena dia di luar pernikahan, anak jadah, anak haram. Dalilnya mana? Tidak ada kan Nabi mengajarkan begitu, itu menyimpang saja diajarkan sampai kemana-mana. Dan itu seperti saudara Toro juga tidak pernah nyoal. Nangkepnya itu benar. Kalau saya tidak itu salah. Tidak ada anak itu menghendaki lahir dari orang yang dari perbuatan perselingkuhan. Tidak ada. Lah anak kecil tidak salah tidak apa dihukumi jadah anak haram. Itu ajaran Kanjeng Nabi yang mana? Kalau Kanjeng Nabi Muhammad tidak mengajarkan begitu, tidak. Semua anak yang baru lahir di muka bumi ini fitrah suci. Tidak boleh dihukumi lalu lebih-lebih ditambah lagi tidak punya hak waris dan lain sebagainya. Lah ajaran apa itu? Ajaran itu saya tidak pernah saya pegang. Saya Islam.
tapi Islam yang sesuai yang asli dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Itu sebagai contoh, setiap kali pengajaran Shiratal Mustaqim itu besok. Nah, kalau di dunia sini ini sekarang mana ada Shiratal Mustaqim? Ya tidak ada karena kamu tidak mempunyai keyakinan, tidak mempunyai pengetahuan. Apa semua yang dinyatakan, dijelaskan itu harus dilihat. Kamu ngelihat angin, enggak kan? Enggak ngelihat angin, tapi cuma percaya bisa angin ada apa dirasakan. enggak? Ya. Nah, sebagai contoh itu Bapak, semuanya indera manusia itu terbatas sekali. Untuk menangkap hal-hal yang sifatnya gaib tidak bisa. Ya. Gaib itu hanya dipelajari secara rasa yang mendalam, nurani itu. Jadi bukan dohir itu terbatas sekali. Mau kadang ngelihat bolongan dom saja sudah gelangsak Iya. sombong. Iya. Terima kasih atas wejangannya, Mbak. Ya, sama-sama. Mungkin banyak tutur kata atau tingkah laku kami yang kurang pas, kurang sopan. Saya mohon maaf ya, Mbak ya. Sama-sama. Ya, itulah. Itu sebagai pembelajaran. Oke, di lain waktu, di lain kesempatan nanti kita bisa main ke tempatnya panjenengan. Dan ini pemirsa, kita udah berbincang-bincang dengan mbahnya. Saya lupa terus mbah siapa Pak Toro? Mbah Bonar gitu ya. Ya. Ini kan botak dan benar. Oh, botak dan benar itu namanya, Mbah. Singkat Bonar. Oh, botak dan benar makanya dinamakan Mbah Bonar. Oh, gitu enggak dipotong itu, Mbah. Asli itu. Asli orisinil. Oh, orisinil. Oh iya, terima kasih atas bincang-bincangnya. Ini Mbah Bonar yang mempunyai sepeda unik dan bisa dirasakan oleh Bapak Toro tadi yang mencobanya. Gimana Bapak Toro? Mantap ya Bapak Toro ya. Barangkali nanti mau pesan bisa menghubungi Bapak Toro biar nanti biar di kecepatannya 50 bisa. 50 bisa ya. Oh iya itu. Orang yang Ya, terima kasih pemirsa. Tadi kita udah bincang-bincang dengan Mbah Bonar ya, alias botak benar dan alias apa lagi, Mbah? Bolot benar. Bolot benar dan apa lagi, Mbah? Masih ada lagi nggak, Mbah? Botak bersinar. Oh, botak bersinar ya. Heboh benar. Heboh benar ya. Pokoknya udah berbincang-bincang dengan beliau yang mempunyai sepeda antik, unik dan sangat memotivasi buat kita-kita yang mau membuat sepeda listrik. Mungkin banyak tutur kata atau tingkah laku kami dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa yang penuh dengan dosa, jauh dari kata sempurna, tetapi kepingin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Dan jangan lupa pemirsa untuk menekan tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol loncengnya agar saya semangat bikin videonya. Nanti di lain waktu, di lain kesempatan, kalau pemirsa kepingin lagi dengan Bapak Bonar, nanti kita akan berkunjung ke rumahnya Bapak Bonar. Langsung praktek di rumahnya beliau. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau akan melanjutkan perjalanan menuju ke Muncang. Tukang las mau ngelasin sepedanya. Hati-hati di jalan, Mbah Bonar. Mbah Bonar, Naga Bonar. Pokoknya kalau kita ingat dengan film Naga Bonar, nah inilah beliau, Mbah Bonar, yang mempunyai sepeda antik dan unik. Nah, udah dicoba untuk kecepatannya udah dinyalakan. Widih. Ini langsung goes apa main listrik? Ada mobil Mbah Bonar. Mobilnya mau turun ke sini. Membawa kerpus alias nok alias penutup. Embernya nyangkut para santri kuat. Terus. Up. Hati-hati Mbah Bonar. Cus. Alah.